Bismillahirrahmanirrahim. Ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah yang berhubungan dengan kesehatan yang sebenarnya ada dalam Al-Quran, yang mungkin saat ini belum banyak dibahas oleh para asatidz ya, atau mungkin para ustadz-ustadz, yang sebenarnya di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi tentang bagaimana cara-cara hidup sehat. Karena sesungguhnya mukmin, seorang yang beriman itu Bapak sekalian, hidupnya harus atau mungkin terkondisikan untuk selalu sehat. Kalau seandainya dia tidak sehat, ada hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW yang dia langgar. Ya, semakin kita mengenal itu, maka semakin kita akan mendapatkan keyakinan bahwa memang banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang dia tunjukkan. Kalau kita lihat mungkin di depan ini saja, ini ada anggur, ya, anggur yang tersusun begitu indah seperti ini. Siapa yang menyusunnya? Kan Allah. Ya, petani pun nggak mampu menyusun seindah ini. Kalau kita lihat pisang dengan tandanya, dengan buahnya, dengan pohonnya, dengan lipatan-lipatan kulit atau batangnya, Allah semua menyusun. Ya. Manusia tidak ada kuasa sama sekali. Bahkan ketika Anda makan makanan seperti ini, dan ketika katakanlah anggur seperti ini kita makan dan masuk ke tenggorokan, saat dia masuk ke tenggorokan tadi dan tertelan ke dalam badan kita, maka sudah tidak ada kuasa lagi kita di sana. Anggur itu akan masuk ke tenggorokan, kerongkongan, sampai ke usus besar, usus kecil, segala macam gitu kan, sampai ke bagian pencernaan kita ataupun bagian rektum kita, itu Allah semua yang urus gitu kan. Ya. Jadi kita semakin merasakan bahwa memang begitu besar kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka sang hamba tadi bisa melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Hidup sehatnya kita bagi seorang beriman adalah bentuk atau mungkin hasil dari ketaatan. Orang-orang yang beriman, Bapak sekalian, yang menjaga imannya nggak mungkin mau makan berlebihan. Orang-orang yang beriman dan menjaga imannya tidak akan mungkin dia mau makan yang tidak halal. Orang-orang yang beriman dan menjaga imannya tidak akan mungkin makan yang tidak sehat. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan dirinya atau badannya dengan sangat sempurna. Ya. Kalau sudah tahu sempurna seperti itu, maka jangan dirusak. Kita semua sudah tahu mana yang sehat, mana tidak sehat. Kita semua sudah tahu. Kita tahu soda itu nggak sehat, ya. Kita tahu mungkin sebuah gula pasir yang sering saya sebutkan itu juga nggak sehat, ya. Amerika Serikat salah satu negara yang pasca mereka begitu luar biasa penggunaan gula pasirnya, ya, itu ternyata angka endemis, ya, epidemik seperti itulah bahasa saya lupa. Jadi intinya adalah angka penyakit degeneratif atau penyakit berat itu meningkat drastis. Sekarang di sekitar kita banyak sekali produk-produk makanan yang berbasiskan gula pasir. Itu baru satu saja. Orang tua kita zaman dulu, ya, mereka minum tehnya teh tawar, kopi pahit. Mereka pagi-pagi katakanlah makan ubi rebus, singkong rebus gitu kan. Nggak terlalu banyak hal-hal yang mengalami pengolahan, ya, sehingga rata-rata usia mereka dan kalau mungkin ibu-ibunya juga subur gitu kan. Kenapa? Tidak banyak kontaminasi. Ya, orang tua saya mungkin ayah saya dia sampai sekarang mungkin kalau bisa dihitung jari mungkin belum pernah juga makan nugget gitu. Makan pizza aja nggak pernah. Umurnya 82 tahun ya masih sehat, alhamdulillah. Semoga Allah jaga beliau. Dan kaki sedikit sakit itu biasalah orang tua 82 tahun loh sekalian. Dan yang luar biasa lagi saya bandingkan dengan adiknya beliau, ya, dia paling tua dan punya 2 adik lagi dengan usia yang jauh lebih muda dari beliau. Itu adiknya tampak lebih tua dari beliau. Rahasianya apa? Karena beliau sendiri tidak pernah tidak pernah, kalau mungkin bahasa kita tuh nggak pernah resek dengan hidup gitu kan. Resek itu maksudnya nggak mau ikut campur urusan orang gitu kan. Dia banyak senyum, dia ada canda-candanya gitu kan, seperti itu. Dan itu rahasia. Di mana Di mana Islam mengajarkan bahwa kesehatan kita itu bermula dari kesehatan emosi, hati atau perasaan. Seseorang yang marah, yang pernah saya baca dalam sebuah buku, seseorang yang marah 2 menit saja dia marah itu bisa menurunkan imunitas dia beberapa jam ke depan. Marah gitu kan. Dan marah itu bagian dari penyakit hati sebenarnya. Kalau orang sering-sering marah ya cepat mati.
Gitu. Marah aja terus. Dikit-dikit marah. Apalagi sekarang bukan hanya marah, tapi banyak orang yang baperan. Baperan itu mungkin ya apa ya, ngomong sedikit tersinggung, ini tersinggung. Tanda-tanda orang baper kadang-kadang saya sering ala-ala saya gitu kan. Tanda-tanda orang baper itu ya mudah banget left group. Mudah banget left group. Paham maksudnya? Dia ngomong sedikit left group, semua left. Tinggal di hutan saja kalau gitu. Ya. Apalagi Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Kalau ada orang ngomongin kita, gibah kita, fitnah kita, gibah lah misalkan. Kalau gibah itu kan yang nggak benar diomongin, terus kita nggak, yang kalau gibah yang diomongin itu nggak benar dan kita nggak suka gitu kan. Terbalik. Kalau gibah yang diomongin itu benar atau tidak benar? Benar. Ya. Dan kita nggak suka, itu udah dosa besar gitu Pak. Kalau fitnah nggak benar kan yang diomongin. Dua-duanya dosa besar. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang memfitnah beliau, itu beliau kasih hadiah suatu tangkai kurma yang terbaik. Terima kasih. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, menggibah kita, gibah aja misalkan ya, itu kita kasih hadiah yang terbaik. Nah, nanti di hadapan Allah kita minta pahala sholatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, tenang aja. Ya, jadi kalau ada orang kajian belum mulai, pertanyaan sudah datang. Luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang fitnah kita, gibah kita, ya anteng-anteng aja lah. Ya, fa iza khatabahumul jahilun qaulu salama. Salam perdamaian untuk Anda. Silakan omongin. Ya. Itu bentuk kita menjaga hati. Jadi kalau orang jadi setan, kita jangan ikut-ikutan jadi setan. Ya, kalau orang ngomong yang buruk-buruk, jangan ikut-ikutan buruk. Maka Nabi memberikan petunjuknya. Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah kalau ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya diem aja. Maka ada salah satu sahabat Nabi SAW sekalian yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal, Abu Dujana itu sekalian menjelang meninggal. Dalam fase sakitnya itu beliau, subhanallah, orang melihat, ya sahabat-sahabat yang melihat tuh ada cahaya bersinar di dahinya seperti lampu gitu kan, terang sekali. Ya, kalau ditanya sama beliau, itu amalan apa yang kau kerjakan sehingga Allah memberikan keistimewaan seperti itu? Riwayatnya begitu. Lalu subhanallah, dia jawab, ada dua yang saya minta sama Allah. Yang pertama apa? Agar Allah menghilangkan kebencian dalam hatiku terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Dan kedua adalah dia bilang, saya minta kepada Allah agar saya tidak ikut campur urusan orang gitu kan. Tidak ikut campur urusan orang. Zaman sekarang banyak orang ikut campur. Contohnya apa? Ada temannya beli baju baru, mobil baru, tanya panjang lebar, nggak ada urusan, nggak ada kepentingan. Ikut campur sebenarnya, nggak ada urusan. Ditanya jawab, nggak ditanya diam, selesai gitu. Cara menjaga hati. Maka salah satu tips dalam Islam untuk punya anak, sebagaimana tipsnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika beliau ya dengan usia yang sudah sangat tua ya istrinya berumur 90 tahun, beliau pun nggak salah umurnya 100 tahun gitu. Itu subhanallah, Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Kalau nanti istrinya hamil ya, maka fase-fase itu ditandai dengan Nabi Zakaria nggak bisa ngomong. Jadi salah satu cara untuk bisa mudah hamil, jangan banyak ngomong, diam aja, istighfar aja. Yang Allah sampaikan dalam surat Nuh kan, Allah katakan perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah akan memperbanyak anak-anakmu dan kebunmu, kata Allah. Seperti itu. Jadi Imam Hasan Al-Basri juga pernah disebutkan sebuah riwayat, ketika ada orang bertanya kepada dia, yang satu tanya, ini bisnis saya sudah lama nggak berhasil berkembang gitu kan. Terus Imam katakan, jadi orang konsultasi sama beliau. Lalu dia katakan, perbanyaklah istighfar. Terus ada lagi yang tanya sama beliau, wahai Imam, wahai Syekh, ini kami sudah lama menikah tapi nggak punya anak keturunan. Apa saran Anda? Perbanyaklah istighfar. Jawabannya sama semua. Itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi apa-apa yang ada Al-Quran itu kita pakai aja sebenarnya, karena ada janji Allah di sana. Mau punya rezeki yang banyak-banyakin istighfar. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak urusan orang. Mau punya anak, keturunan, ya perbanyak istighfar. Ya, dahsyatnya zikir. Ya, bahkan yang luar biasa Bapak sekalian,
Ada sekitar 2-3 bulan lalu saya dapatkan sebuah penelitian dari teman dokter juga yang beliau meneliti tentang orang-orang yang kena darah tinggi. Itu dia di situ disebutkan orang yang kena darah tinggi sama darahnya rendah. Itu ternyata bacaan Al-Quran dan zikir yang dilakukan itu ternyata yang darah tingginya menjadi normal, yang darah rendahnya menjadi normal, diseimbangkan sama Al-Quran. Luar biasa kan? Dan memang begitu janjinya Allah. Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quran bahwa dalam Al-Quran itu terdapat syifa, terdapat kesembuhan. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasar. Kata Allah, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka kalau seandainya kita kembali pada Al-Quran, pengobatan kita akan banyak penyakit-penyakit yang beda terselesaikan. Yang paling diselesaikan pertama kali oleh Al-Quran adalah apa? Penyakit hati. Hasad, iri, dengki, benci, sombong, ria, ujub, macam-macam. Dia akan bersihkan semua. Karena semua penyakit fisik, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bermula dari penyakit hati dulu. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Mungkin di luar yang emergensi itu lain cerita lah ya. Secara umum kayak begitu. Ya maka jaga hati. Dan hati kita ini adalah sosok organ yang sangat susah dijaga. Sangat susah. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa anti baper. Ya kan? Doa yang kalau kita baca hati kita terikat dengan Allah. Sering kita baca doa. Dan Aisyah pernah ditanyakan, ya Aisyah, apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW? Dia katakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala. Ini lagi kita nggak enak hati, lagi kita nggak enak perasaan, lagi kita nggak enak emosi, baca doa itu. Kenapa? Bisa jadi karena emosi keluar kata-kata yang tidak pantas. Kan gitu. Dan kalau kata-kata tidak pantas itu diucapkan dan tidak katakanlah bertentangan, berlawanan dengan akidah, bisa keluar Islam dia. Macam hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Ya, jaga sikap, jaga hati, dan jaga hal-hal yang sifatnya bisa merusak fisik kita. Ya, bisa merusak, dan itu dimulai dari hati dulu. Ya, maka ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub itu menjadi doa yang harus sering kita baca Bapak sekalian. Ya, karena itu bisa menyehatkan diri kita sebenarnya. Menyehatkan apa? Kolbunya dulu disehatkan. Jadi kalau kita sekarang mau ngobatin orang-orang yang kena penyakit-penyakit berat, ya mungkin kanker, mungkin segala macam, itu yang pertama kali kita sampaikan kepada dia adalah ajak dia untuk bertobat, ajak dia untuk beristighfar, ajak dia untuk berzikir, ajak dia untuk dekat dengan Al-Quran. Itu obatnya dulu. Ya. Dan itu di dunia barat tidak dikenal, mereka kenalnya meditasi. Ya, tadi saya ngelihat satu penelitian, ada satu agama lah gitu kan yang diteliti orangnya bermeditasi, lalu dilihat pakai itu brain scan, jadi CT scan gitu kan, itu ternyata orang-orang yang berzikir atau bermeditasi ala agama tersebut itu bagian-bagian otak itu ada yang bersinar-sinar gitu kan, lebih merah gitu kan. Bayangkan kita tiap hari sekalian, pagi siang malam isi kita itu, kalau muslim itu membiasakan dengan seperti ini, itu betapa pintarnya kita, betapa cerdasnya kita. Ya, dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau kita di sini saja mulai membiasakan sehari mungkin baca Quran misalkan 1 juz, 2 juz, setengah juz, harus ketemu Quran. Karena Quran itu sebaik-baiknya berzikir. Sebaik-baik zikir ya Quran. Maksudnya banyak hikmah-hikmah dari Al-Quran kita bisa dapatkan. Ya, dekat dengan Al-Quran. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran tidak akan mungkin banyak penyakit-penyakit yang berat. Ya, tidak akan mungkin karena hatinya pasti terjaga. Orang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran menjadi juru bicaranya dia dalam segala kehidupan. Ketika dia makan, dia pikir dulu, yang saya makan ini halal nggak? Toyib nggak? Berlebihan nggak? Mikir dia. Gitu kan? Jadi kalau kita sudah mengerti konsep-konsep seperti ini, maka kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada petunjuk Nabi SAW. Dan di situ semuanya ada petunjuk yang memang tidak secara detail. Ya, kita perlu teknologi, kita perlu sains untuk menerangkan itu. Ya, sebagaimana tadi saya sempat cerita di kajian pagi tadi, saya katakan ada satu penelitian itu ternyata surat Ar-Rahman itu ketika dibacakan, ini penelitian ya, itu ternyata bisa memperbaiki cognitive behavior. Otak kita itu bisa diperbaiki sama dia. Dengan variabel yang satu didengarkan musik, yang satu didengarkan atau dibacakan surat Ar-Rahman, ternyata efeknya berbeda. Itu luar biasa Al-Quran.
Ya, dahsyatnya Al-Quran. Dan ketika kita baca Al-Quran, bolehkah kita meminta sesuatu dari Allah dengan Al-Quran tadi? Boleh. Ada baca Quran misalkan, ya Allah tolong, semoga dengan keberkahan Al-Quran ini, semoga dengan mukjizat Al-Quran yang kau berikan kepada Nabi SAW ini, engkau hilangkan penyakitku. Boleh? Boleh. Engkau perbaiki hatiku. Boleh. Engkau perbaiki pandanganku. Kita nih Bu sekalian, zaman sekarang, kalau saya lihat, kita sering mengkerdilkan hal-hal yang sifatnya besar atau sudah besar. Contoh, Imam Syafi'i ketika dia meminum air Zam-Zam, beliau meminta 3 hal. Yang pertama, dia meminta untuk mati dalam husnul khotimah. Coba bayangkan, minum air Zam-Zam, minta mati husnul khotimah. Yang kedua, beliau meminta untuk dijadikan ulamanya kaum muslimin. Yang ketiga, beliau minta untuk dimudahkan hafalan Qur'annya. Kita minum air Zam-Zam biasanya minta apa? Sehat doang. Ya kan? Imam Abu Hanifah itu minum air Zam-Zam, minta kepada Allah untuk apa? Untuk agar dihilangkan dahaganya saat di padang mahsyar. Luar biasa kan? Jadi mereka tuh ngerti menggunakan toolsnya, tools tanda kutip yang Allah dan atau Nabi sampaikan, mereka ngerti semua. Ada masalah, ya ada sakit segala macam, ista'inu bisobri wassalah, kata Allah. Lagi ada sakit, lagi ada masalah, maka jangan kemana-mana dulu, kembali sama Allah dulu. Sholat 2 rakaat, minta ampun, minta maaf sama Allah, maka Allah akan kasih petunjuk. Seringnya kita, ya mudah-mudahan bukan kita di sini, adalah ketika misalkan sakit, ada masalah, mencari solusi di luar Allah dulu. Cari Allah dulu. Penyakit juga sama, Allah yang menciptakan kita Bapak sekalian, maka Allah juga pasti yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Seperti itu kan, semudah itu. Sayangnya kita sering lupa, ya. Ketika sakit yang diingat, maaf dokter, rumah sakit, terapis, herbal, ingat Allah dulu. Para salafus soleh, orang-orang zaman dulu, ketika mereka bahkan tersandung batu di kakinya, itu langsung minta ampun sama Allah karena mereka ngerasa ada kesalahan yang mereka lakukan. Indikatornya kayak begitu. Ini indikatornya. Jadi sakitnya seseorang itu memang takdir Allah, tapi ada hal-hal yang mungkin pasti dia kerjakan yang akhirnya membuat badannya terzolimi. Ya. Dan kita diberikan Allah banyak makanan-makanan, ya, banyak makanan, banyak minuman. Ya, kemampuan kita untuk menahan lapar, kemampuan kita untuk menahan sesuatu untuk dimakan, disitulah letak kemampuan iman kita. Maksudnya gini. Ada satu quote ya yang disebutkan oleh seorang dokter, namanya Dr. Umar Al-Faruq. Dia katakan, hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa kontrol lapar, Anda bisa kontrol yang lain. Sederhana kan? Ya. Kalau ada makanan, tahan dulu. Latihannya gimana? Nanti kalau kondangan. Kan banyak makanan tuh. Coba kendalikan laparnya, kendalikan makannya. Kan pengen dimakan semua nafsu kita kan? Apalagi kita kan kita berada satu tempat yang makanannya banyak ya, seperti kayak begitu tadi. Ya. Kalau bisa mengendalikan laparnya, maka bapak-bapak pun, waduh keren, bisa mengendalikan kalau mungkin bahasa kita tuh ejakulasinya. Seperti itu bahkan. Ya, karena lapar, ya, perasaan seperti itu ini yang mengendalikan. Lapar itu bukan di perut tapi di sini. Pikiran yang bermain. Ya, pikirannya bermain untuk kita kendalikan. Ya. Nah, maka dalam Islam Bapak sekalian, dalam Islam ada softwarenya, ada software tanda kutip dan ada hardwarenya yang kita bisa pakai untuk apa? Untuk sehatnya badan kita. Software, hardwarenya. Ya, software itu apa? Tadi saya katakan. Jadi software itu aplikasinya lah gitu kan. Tadi pertama sholat kan gitu. Sholat itu bisa bikin sehat nggak? Baik, semua syariat dalam Islam, pahami baik-baik. Semua syariat dalam Islam itu sebenarnya bikin sehat semua. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat karena itu ketaatan, kewajiban kita kepada Allah. Jadi jangan dipelintir. Sholat bikin sehat, jelas bikin sehat. Gerakan stretching dan relax paling baik itu sholat. Tapi kita tidak mengerjakan sholat untuk sehat. Kita kerjakan karena Allah yang perintahkan, wajibkan. Haji, umroh, sehat nggak? Sehatnya luar biasa. Jihad apalagi, ya, sangat sehat. Puasa sehat. Sedekah bikin sehat nggak? Caranya gimana? Oke, gini. Anda
Sebutlah mungkin ketemu dengan, maaf, saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin orang miskin seperti itu. Kasihlah uang sama dia. Sebulan mungkin ya 2.000, 3.000. Ya. Dia bilang apa? Makasih kan? Dia kan bilang terima kasih. Wah, terima kasih sama-sama gitu kan. Coba kasih 300.000. Banyak. Doanya banyak. Moga-moga, 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 moga-moga. Iya kan? Kadang-kadang kita mintanya 2.000 ngencelain ke masjid. Mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul yang diminta. Bakhil. Pelit. Penyakit kayak itu? Penyakit. Penyakit apa? Hati. Ya, penyakit hati. Kencelengan lewat nih. Ingat, kalau urusannya sama Allah sekalian, kalau urusannya sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Kasih yang terbaik. Kencelengan lewat nih. Anda punya uang, katakanlah 50.000 yang lecek sama 50.000 yang baru. Masukin yang baru. Yang lecek juga masukin, gak apa-apa. Tapi adabnya kita, Anda tidak akan mungkin baca Quran tak pakai baju kan? Adab. Sekarang banyak orang kadang-kadang, Masya Allah, kadang-kadang kurang beradab dengan Allah. Kalau saya pribadi ya, kalau mau sholat, saya tidak akan mau sholat pakai kaos oblong. Gak mau, ngadep Tuhan. Paham ya? Imam Hasan ya, salah satu cucunya Nabi SAW, ketika beliau masuk masjid, sebutkan sebenarnya, itu mukanya memerah, takut. Ada yang tanya, kenapa mukamu memerah? Karena saya mau bertemu dengan Raja Langit dan Bumi, dia bilang. Kayak gitu. Baju misalkan kita bertemu dengan Allah, misalkan kita sholat, pakai baju yang terbaik, sejadah yang terbaik, segala yang terbaik untuk Allah. Maka Allah juga akan menghargai apa yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Ya, itu ibadah juga kan, ibadah. Bagaimana ketulusan kita, keikhlasan kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umroh juga sama. Kalau Anda punya uang untuk lebih umrohnya, sekalian umroh yang terbaik. Kalau perlu nanti bisnis kelas. Toh akan diganti Allah. Kita tuh kadang-kadang bahkan doa saja, karena gini. Coba saya tanya Bapak sekalian di sini. Siapa di sini yang pernah berdoa kayak begini? Sepertinya sih belum. Ya Allah, jika Engkau memberikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang Engkau berikan kepada Abdurrahman bin Auf, atau kepada Utsman bin Affan, atau kepada Tolha, maka aku akan bersedekah seperti sedekahnya mereka. Belum pernah doa kayak gitu kan? Baru urusan sedikit kita dunia ceper gitu kan? Jangan. Kita punya ruh Tuhan yang maha besar, yang maha kaya, minta semua, dan itu butuh hati yang dekat dengan Dia. Ya, penyakit, betapa mudahnya Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. 20 tahun sakit Nabi Ayub. Allah dengan kuasa Allah bilang sama Nabi Ayub, Allah firmankan, wahai Ayub, mandikanlah badanmu, basuhi badanmu dengan air yang ada di bawah tempat tidurmu, ada mata air, dan seketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub pun 18 tahun sakit. Apa Nabi Ayub ngomong sama Allah, ya Allah sembuhkan sakitku? Enggak. Nabi bilang apa? Ayub alaihissalam bilang apa? Dia bilang apa? Beliau bilang seperti ini, Rabbi anni masanyad duru anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, ya Allah aku sakit. Apa Allah nggak tahu Nabi Ayub sakit? Tahu. Tapi itulah adabnya Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu sekalian begitu manjanya dengan Allah, dan seketika Allah kabulkan doanya. Apa susahnya Allah menghilangkan hipertensi? Apa susahnya Allah menghilangkan darah tinggi atau mungkin diabetes atau penyakit-penyakit berat lainnya? Mungkin yang masalahnya bukan di penyakitnya. Allah begitu mudah hilangkan itu. Tapi masalahnya si hamba ini sudahlah sakit, baca Quran nggak mau, zikir nggak mau, sholat masih telat. Kayak gitu kok minta sembuh, bisa gitu lah bahasa kita. Pasti Allah kasih sembuh yang jelas. Tapi tunggu waktunya dulu. Sampai apa? Sampai air mata itu menetes. Sehingga nanti kalau kita sudah sampai pada titik itu, kita akan mengatakan, kalaulah sakit, kita akan berkata sama Allah, ya Allah, kalau sakitku ini membuat Engkau ridho, dan dengan ini Kau gugurkan dosa-dosaku, maka aku ikhlas, aku ridho ya Allah, sampai aku bertemu denganmu. Kan asik doa kayak begitu. Maka sehatnya kita harus menjadikan kita lebih taat. Mumpung Anda sehat, maka jangan jauh-jauh dari ketaatan. Gitu loh. Dan ketika orang sudah sakit, sebenarnya yang Allah minta, orang lagi sakit tidak mungkin diajakin, katakanlah misalkan orang lagi sakit, kita ajak dia untuk berpikir yuk ke Waikambas yuk, atau ke pantai Krui atau segala macam, nggak mungkin mikir kebituan.
ya kan? Mumpung sehat, perbanyak atau tingkatkan ketaatan. Dan semakin banyak yang kita kerjakan Bapak sekalian untuk Allah secara bonusnya, atau kan orang lain nggak kerjakan kita kerjakan. Contoh, misalkan let's say mungkin maghrib sini jam 17.50 lah misalkan. 17.50 maghrib. Orang datang kadang-kadang 17.55. Anda datang 17.30, duluan ketemu Allah. Itu saya katakan bonusnya. Orang tidur, kita malah bangun malam hari, sholat. Luar biasa kan? Orang makan, kita puasa. Orang nggak sedekah, kita sedekah. Itu banyak nanti bonusnya. Dan itu akan menjadikan doa-doa kita akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau urusan sama Allah jangan tanggung-tanggung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala baru sekali menciptakan banyak sekali di atas muka buminya ini, ya, tumbuhan-tumbuhan yang begitu menyehatkan. Saudi Arabia atau mungkin Jazirah Arab terkenal dengan kurma, ya. Kurma merupakan tanaman ataupun makanan yang paling baik untuk memperbaiki pencernaan. Ya, bagaimana kalau seandainya Anda punya sakit mah misalkan, Bapak Ibu, Anda bisa bikin ya kayak labu gitu. Ya lambu Anda hancurkan ya, kemudian Anda kasih garam mineral sedikit ya, bukan garam dapur tapi ya. Kemudian ada kasih taburan kurma di situ, itu sehatnya sangat sehat untuk orang-orang penyakit lambung. Kunyah seperti bubur. Jadi kayak pergedel tapi nggak digoreng. Ya. Atau mungkin kita kurma, itu salah satu kurma. Dan Nabi SAW mengajarkan bagaimana beliau merendam impusan kurma, ya, atau rendam kurma direndam dalam air. Kita kenal dengan impusan water atau impus water, ya. Itu manfaatnya banyak nggak? Oh, Nabi ngajarin pasti baik lah gitu kan. Tapi di sana kan adanya kurma. Apakah kita nggak boleh mengerjakannya itu dengan buah-buahan? Boleh aja. Sainsnya menjelaskan tentang begini. Kita pakai aja apa yang ada di Indonesia. Nggak masalah. Di Saudi Arabia misalkan atau di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, kelapa susah, gak banyak tumbuh kelapa, tumbuhnya kurma. Tapi di negeri kita banyak kelapa, dan kelapa merupakan air yang sangat tinggi asam aminonya. Orang-orang yang darah tinggi, kata guru saya dan penelitian beliau juga, itu 3 bulan aja minum air kelapa muda itu turun tensinya. Segitu mudah gitu kan Allah memberikan bahan-bahan tadi untuk kita. Kenapa tidak diberitahu sama Allah? Karena memang belum mau Allah kasih tahu. Mungkin kitanya belum ingat sama dia. Ya. Bahkan yang luar biasa lagi Bapak sekalian, kalau kita bicara kurma madu dengan asam aminonya, ya, dengan mineralnya, vitamin luar biasa tinggi ya. Kurma lah misalkan. Indonesia tidak tumbuh kurma, ada sebagian yang tumbuh, tapi tidak secara baik atau seperti rasanya yang ada di sana. Karena memang dia tumbuhan khasnya daerah panas. Ya, banyak isi kurma tadi banyak. Ya, ada samanya segala macam. Bapak Ibu silakan browsing aja lah. Tapi yang luar biasa lagi, Bapak sekalian, setiap tempat yang Allah ciptakan di sana, negeri-negeri tertentu ya, itu Allah juga menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk digunakan manusia yang tinggal di sana. Bahan bakunya manusia itu, ya, kalau kita bongkar barang kita itu kan gen. Gen itu struktur yang terdiri atas asam amino. Ya, maka kita banyak sumber asam amino. Ya, dan ada satu produk lokal Indonesia yang sangat tinggi asam aminonya. Dan dia memiliki kandungan minyak yang baik seperti minyak zaitun. Karena zaitun kita nggak tumbuh di sini, nggak banyak yang tumbuh. Adalah beberapa orang tua tapi nggak terlalu banyak. Ya, yang dikenal sebagai MUFA atau monounsaturated fatty acid. Kemudian ada lagi dia mengandung mineral namanya selenium. Selenium itu mineral yang bermanfaat untuk mencegah kanker salah satunya. Dan tumbuhan atau daun ini gampang sekali kita dapatkan di Indonesia. Namanya apa? Kelor. Kelor itu luar biasa, Bu sekalian. Beberapa negara itu tinggi. Jepang termasuk yang tinggi juga konsumsi kelornya. Ya. Kalau dibikin sayur saja itu bisa bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Karena apa? Karena asam aminonya. Ya. Kelor mungkin ada blender, mungkin kalau blender kita jarang sih ya, tapi kelor kita bikin sayur atau kita bikin bubuk gitu kan, diseduh pakai air, nanti kasih kurma sedikit sebagai pemanisnya, itu luar biasa efeknya ke badan. Dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak di badan kita karena asam amino. Itu baru satu kelor gitu kan, dan banyak lagi yang lain. Sering saya sampaikan
bahwa kita 350 tahun dijajah Belanda. Yang diambil Belanda apa? Rempah. Ya, rempah tuh harta karunnya kita. Karena di tempat-tempat lain itu nggak banyak yang bisa tumbuh seperti di Indonesia. Bahkan yang luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia ini, bos sekalian, negeri yang banyak gunung api. Jadi kalau sini ada nggak gunung api? Gunung berapi. Jadi gunung api itu kalau dia meletus ya, maka dia akan mengeluarkan abu-abu vulkanis segala macam, itu sangat menyuburkan daerah sekitarnya. Itu sebabnya ya, rimpangan, rempah-rempahan yang tumbuh di sekitar gunung berapi itu punya kandungan mineral yang lebih baik daripada rempah tempat biasa. Dan abu vulkanik itu yang menyebabkan nutrisinya tinggi luar biasa. Waktu di acara di JCC kemarin, saya mendengarkan seorang bapak-bapak, dia petani tomat cherry gitu, diceritakan tomat itu bisa diatur kadar kemanisannya dengan cara memberi nutrisinya yang sesuai. Jadi misalkan kalau dia pengen lebih manis, ditambahkan lagi nutrisinya, tapi nutrisinya organik semua. Ya, bisa kayak begitu. Makanya produk tertentu yang ada pada satu tempat, ya, yang dimana Allah ciptakan di sana, itu beda dengan kalau ditumbuhkan di tempatnya. Anda tidak akan dapatkan rasa ubi celembu itu kalau tanam di Lampung, betul? Nggak rasanya. Maka setiap tempat itu ada kekhasannya, di sana. Itu tanda-tanda Allah di situ. Allah ingin tunjukkan. Contoh mungkin, saya nggak tahu Lampung, tapi Jambi itu terkenal dengan nanas. Jambi salah satu kota di Sumatera yang terkenal dengan kayu manisnya. Ya. Biasanya ada hubungan. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan di sana itu memang bermanfaat untuk penduduk sekitar, termasuk juga dengan makanan. Jadi makanan penduduk lokal atau makanan kayak kita sekarang, ya makanan kita, jangan ngimpor. Maksudnya gini, jadi kalau Anda pengen sehat, ya makan makanan kita. Orang Indonesia dulu makannya apa? Ya karedok, pecel, gado-gado. Kita nggak makan pizza kan? Dan sekian lama makan pizza juga nggak lancar juga bahasa Italinya. Gitu-gitu aja. Nggak ada hubungan sih. Jadi seperti itu, ya. Orang tua kita sudah mengajarkan banyak hal, Bapak sekalian, ya. Banyak hal yang sebenarnya itu kearifan lokal yang kita bisa optimalkan. Dan itulah tanda-tanda. Dan sekarang itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Bahkan air kelapa itu, kalau kita bicara air kelapa itu subhanallah, itu dahsyat luar biasa, Bapak sekalian. Kalau Anda masukkan air kelapa itu racun, maka racun tadi yang cair gitu akan menggumpal di sana, digumpalkan sama air kelapa. Makanya air kelapa itu salah satu anti penawar racun atau penawar racun yang sangat baik. Jadi kalau kita cemplungin misalkan racun tertentu ke situ, dia lama-lama kan tergumpal di situ. Ya. Air kelapa kan banyak. Sayangnya kita minum air kelapa pakai sirup. Hah? Air kelapa yang minum ya pakai madu, pakai kurma, kan bagus. Ya, jadi minum air kelapanya jangan pakai sirup. Ya. Pokoknya yang kemasan-kemasan mulailah dihindari. Yang kemasan-kemasan. Kalau Anda pengen makan jeruk, ya, makalah jangan minum jeruk dalam kemasan. Sekali-sekali silakan lah, tapi bukan untuk tiap hari kita. Kalau makan jeruk, ya makan jeruk aja. Termasuk jeruk-jeruk lokal gitu kan. Kalau di sini ada jeruk lokal, makan jeruk lokal. Ya. Coba Anda lihat jeruk ini. Ini jeruk kan? Nanamnya gimana coba? Jeruk itu yang ditanam apanya? Ini nggak ada bijinya. Terus nanamnya gimana? Bingung kan? Benar juga ya. Ya, biasanya sudah diubah bibitnya. Ya, bibitnya sudah diubah. Anggur juga kadang-kadang. Anggur kan ada bijinya. Nanam anggur tuh pakai bijinya. Kalau bijinya nggak ada, gimana nanamnya? Gitu. Ya. Maka lagi saya sampaikan, ya, kembali aja ke buah-buah lokal. Ya, kalau kita nggak apa-apa makan beginian silakan. Tapi yang normal-normal aja lah. Ya, saran saya begitu. Ya, sebab apa? Sebab banyak orang yang bikin makanan, bikin minuman, atau mungkin bikin pertanian kayak begini. Apakah mereka bertanggung jawab kalau kita sakit?
Enggak. Petani-petani maaf yang nyemprotin pestisida ke padinya, apakah mereka bertanggung jawab kalau yang makan itu kena kanker? They don't care, mereka nggak peduli. Yang penting padinya tidak rusak. Sama juga dengan industri makanan. Banyak industri makanan yang bikin makanan-makanan nggak sehat, banyak. Kita sebut aja, nggak usah sebut, banyak. Ya, apakah mereka peduli kalau kita sakit? Enggak. Jadi yang kita juga tidak bisa mengendalikan mereka. Yang kita bisa kendalikan apa? Mulutnya kita. Artinya pikir, mulai sekarang mikir, kalau saya makan begini kira-kira sakit nggak badan saya? Kalau saya makan begini kira-kira bisa bermasalah nggak badan saya? Ya, kalau sudah tahu bermasalah jangan dimakan. Jangan dimakan. Dan banyak makanan-makanan nggak sehat. Sering saya sampaikan contoh, mungkin maaf, nasi goreng. Nasi goreng sehat nggak? Enggak. Kenapa nggak sehat? Kenapa dimakan? Enak. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.